Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mas Rikan selaku pengawas Sekolah Binaan H. Yang kami hormati Bapak Saatullah selaku pengurus yayasan. Yang saya hormati Bapak Ibu yayasan semuanya, dan mohon maaf yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Yang selanjutnya Ibu Komite, Ibu Nuri Ariyanti, dan seluruh Bapak Ibu guru yang saya hormati, seluruh wali murid Angkatan 5 yang saya hormati, dan seluruh anak-anak Angkatan 5 SMP IT Cahaya Bangsa yang saya sayangi dan saya banggakan. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan, kenikmatan, nikmat yang paling indah yaitu nikmat iman, sehingga kita selalu bisa mensyukuri apa yang Allah berikan. Semoga dengan senantiasa kita bersyukur, Allah senantiasa menambah nikmat kita sehingga untuk selalu istiqomah dalam keimanan dan keislaman. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan kami selama 3 tahun ini dalam mendidik anak-anak didik yang Bapak Ibu pasrahkan kepada kami. Kami hanya manusia biasa. Semoga apa yang kami berikan bisa memberikan manfaat bagi Ananda di dunia dan di akhirat. Kita bertemu karena Allah, kita berpisah pun karena Allah. Semoga di acara pelepasan Akhirus Sanah ini tidak menjadi akhir dari persaudaraan kita, dari kekeluargaan kita. Ini Akhirus Sanah ini hanya sebagai acara pelepasan, dan kekeluargaan kita masih tetap ada. Ketika Ananda sudah di SMA, Ananda sudah kuliah, Ananda sudah keluar, silahkan untuk datang ke SMP IT Cahaya Bangsa. Kita terus welcome, terus menantikan kabar-kabar kegembiraan dari Ananda. Ketika di luar sana, jadilah yang terbaik. Karena banyak kisah yang kami dapatkan, Ananda yang di luar akan terus berkembang. Bersama doa-doa kami selalu mendoakan yang terbaik buat Ananda. Dimanapun kalian berada, kalianlah yang terbaik. Kalian menjadi kebanggaan bagi orang tua, bagi bangsa, bagi negara, dan akan mengharumkan nama Indonesia. Tahun 2045, harapan kami SMP IT Cahaya Bangsa, salah satu didikan kami adalah calon pemimpin generasi Indonesia Emas tahun 2045. Doa-doa guru kami, doa-doa kami sebagai guru selalu menanti kalian calon pemimpin generasi emas, karena generasi yang terbaik, generasi pemuda adalah generasi harapan kami. Nanti saat itu Indonesia ada di pundak kalian. Barokallah kepada semua Ananda yang sangat kami banggakan, Ananda yang kami sangat sayangi. 3 tahun ini semoga menjadi kenangan indah di antara kita. Kenangan yang memberikan kesan terbaik, kenangan yang mana selalu kalian rindukan untuk bertemu cahaya bangsa, dan kalianlah cahaya bangsa itu. Demikian dari kami, semoga apa yang ada bermanfaat di dunia dan di akhirat. Pertemuan kita karena Allah, perpisahan kita pun karena Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Komite SMP IT Cahaya Bangsa kepada Ibu Nuri Ariyanti Puspitasari SE, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asmain amma ba'du. Yang terhormat pengawas sekolah SMP IT Cahaya Bangsa Bapak Masrikan, pembina Yayasan Cahaya Mutiara Bangsa Bapak Haji Ahmadi, Bapak dan Ibu pengurus Yayasan Cahaya Mutiara Bangsa Bapak Adnan Misbah, Kepala Sekolah SMP IT Cahaya Bangsa Ibu Eva Nuriatul Fajar, para guru dan staf SMP IT Cahaya Bangsa, orang tua siswa yang saya hormati dan yang saya cintai, para siswa-siswi kelas 9 Angkatan 5 yang sebentar lagi akan meninggalkan sekolah ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara Akhirusana siswa-siswi kelas 9 SMP IT Cahaya Bangsa. Kepada orang tua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan. Keberhasilan anak-anak kita hari ini adalah hasil dari kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua. Dan teruntuk anak-anakku sekalian yang saya cintai, hari ini adalah hari yang penuh dengan perasaan campur aduk. Ada kebahagiaan karena telah berhasil menyelesaikan satu tahap pendidikan, namun ada juga kesedihan karena harus berpisah dengan teman-teman dan guru yang sudah seperti keluarga sendiri. Namun jangan lupa bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Jalan kalian masih panjang dan penuh dengan peluang yang menanti untuk diraih. Tetaplah semangat dalam mengejar cita-cita kalian. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar dan berusaha keras untuk mewujudkannya. Jadikan pengalaman dan ilmu yang telah kalian peroleh di sini sebagai bekal dalam perjalanan kalian selanjutnya. Jangan lupa bahwa pendidikan bukan hanya tentang nilai dan prestasi akademis, tetapi juga tentang pembentukan karakter. Oleh karena itu, untuk orang tua, mari kita terus mendukung anak-anak kita menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia, mengikuti tuntunan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 9 Angkatan 5 SMP IT Cahaya Bangsa atas kelulusannya. Semoga Ananda semua sukses, dilancarkan, dimudahkan untuk melanjutkan di jenjang pendidikan selanjutnya dan mampu meraih segala cita-cita yang Ananda impikan. Dari saya mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pengawas sekolah kepada Bapak Masrikan SPD MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Pembina Yayasan Cahaya Mutiara Bangsa Bapak Ahmadi SE, yang saya hormati Pembina Yayasan Mutiara Bangsa Bapak Haji Ahyat Mujayin. Non sewu, saya malah harus melepas kacamata karena minus ini. Yang saya hormati pengawas Yayasan Cahaya Mutiara Bangsa Bapak Riono MSI, kemudian yang saya hormati Ketua Yayasan Cahaya Mutiara Bangsa Bapak Haji Muhammad Adnan Misbah, Sarjana Ekonomi. Pertama, saya ucapkan selamat untuk anak-anakku yang hari ini mengikuti kegiatan Akhirusana sebagai tanda bahwa kalian selesai di jenjang SMP. Bapak Ibu, tadi dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian Ibu Ketua Komite, bahwa kalian saat masuk di SMP IT Cahaya Bangsa masih genting-gentingnya
pandemi. Jadi pada saat itu kalian masuk dengan moda pembelajaran daring. Tidak kenal temannya, hanya tahu dari gambar kecil-kecil. Ada yang pakai laptop, ada yang pakai desktop, ada yang pakai HP, ya. Alhamdulillah pembelajaran itu juga berlangsung dengan baik dan tertib, ya, untuk SMP IT Cahaya Bangsa. Kemudian mulailah di kelas 8 ada blended learning, jadi campuran antara luring dan daring. Serta kelas 9 sudah mulai full luring. Mutiara Cahaya Bangsa yang dengan luar biasa, ya, memberikan fasilitas infrastruktur yang bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh putra-putri SMP IT Cahaya Bangsa. Bahkan di perjalanan kalau Bapak Ibu perhatikan, saat putra-putri Bapak Ibu kelas 8 di sana bertepatan dengan akreditasi. Nah, di sanalah terjadi perubahan dari status akreditasi yang lama yaitu B, saat itu mampu berubah menjadi A. Jadi ini angkatan 4 dan angkatan 5 statusnya sudah A ya Bu Eva ya. Yang angkatan 4 kemarin belum? Oh, berarti angkatan 5 ini alhamdulillah. Ini pertama kali Bapak Ibu putra-putrinya bisa menikmati akreditasi A. Bisa memberi tepuk tangan Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Nah, harapannya nanti ke depan tingkat kepercayaan masyarakat kepada SMP IT Cahaya Bangsa semakin meningkat dan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru SMP IT Cahaya Bangsa juga meningkat. Terbukti teman-teman guru itu sangat adaptif dengan perubahan regulasi yang hampir setiap tahun ada perbaikan-perbaikan, teman-teman guru selalu bisa mengikuti. Nanti Bapak Ibu kalau anak-anak ini melanjutkan ke SMA atau SMK, tahun ini mulai menggunakan kurikulum Merdeka yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Di sana ada capaian-capaian pembelajaran baru yang juga sudah dikeluarkan. Nanti semakin baik dan insya Allah semakin baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kemudian menghantarkan putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, yang kemudian berakhlakul mulia tadi. Karena semangat pengorbanan yang dicontohkan Ibrahim ini tiada bandingnya. Jangankan hanya untuk melepas anaknya ke pesantren misalnya. Eman-eman, waduh kok nek ning pondok aku ra ono koncone. Jangankan untuk itu. Nabiullah Ibrahim ketika diperintah untuk menyembelih anaknya pun dia lakukan. Karena itu bagian dari ketundukan dan ketakwaannya, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ke depan kalau nanti pilihan dari Bapak Ibu atas anak-anaknya yang pengen tadi nanti mondok dan seterusnya ataupun ke jenjang lebih lain, Bapak Ibu harus dorong dengan baik, support dengan maksimal, berikan
backup yang paling maksimal untuk kemudian menjadi bekal ke depan anak-anak kita. Alhamdulillah juga kita bersyukur karena lulusan ini alhamdulillah sudah akreditasi A. Artinya apa Bapak Ibu? Untuk masuk jenjang yang lebih tinggi itu sudah ada poinnya. Tidak terkurangi karena kemarin ada keluhan, aduh karena akreditasi B, ya maka itu 0,9 angkanya. Ya, tapi kalau sudah A itu 1 angkanya. Nah, gitu sudah 1, bukan 0. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kesungguhan teman-teman yayasan, kesungguhan Bapak Ibu guru di SMP, kesungguhan dari Bapak Ibu sebagai wali murid dan tentu anak-anak semuanya, sinergitas, kolaborasi antar seluruh potensi yang kita miliki akan mengantarkan kebaikan dan kesejahteraan, kebahagiaan untuk anak-anak kita semuanya. Ya, saya pernah punya lembaga itu kalau kita survei, bayarannya enggak banyak, tapi ketika dikasih opsi apakah saudara mau pindah dari tempat kerja sekarang, tidak mau. Lah heran kan, bayarannya enggak banyak, tapi dia enggak mau kalau ada tawaran untuk pindah. Kenapa? Karena dia merasa nyaman, karena dia merasa bahagia, karena dia mendapatkan rezeki yang tidak bisa diukur dengan nominal dan angka tadi. Kalaupun rezeki itu diukur dengan pangkat dan jabatan, barangkali presiden, gubernur, wali kota dan seterusnya itulah orang-orang yang kaya. Ternyata tidak. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik sekalian, kenikmat rezeki itu adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mensyukuri nikmat, maka nikmat Allah akan ditambah pada kita. Tapi kalau kita ini kufur, sebaliknya tentu akan berlaku. Maka bagaimana cara kita mensyukuri nikmat itulah bagaimana kita akan mendapati rizki dari Allah yang begitu bermakna. Bukan berarti kasur yang mahal itu adalah sebuah kebanggaan. Tapi nikmatnya tidur itulah yang kemudian sangat berarti. Ya, kenapa saya tiba-tiba contoh kasur ya? Karena mungkin saya bakul kasur gitu ya. Bapak Ibu, makanan lezat terhidang. Ya kan? Banyak menu disajikan. Tapi bukan itu masalahnya. Ya, makanan yang banyak variasinya, menunya, lezatnya dan seterusnya. Tapi nikmatnya makan itulah yang justru sangat berarti. Ya. Bagaimana kita bisa makan dengan nikmat? Itulah yang. Maka Rasulullah itu kemudian makanlah di saat kamu lapar. Ya kan? Dan berhentilah sebelum kenyang. Repotnya kalau kita punya anak ataupun teman makannya terus aja. Leh, kamu kok makan terus? Lah aku udah lapar apa? Lah kok enggak berhenti-berhenti? Lah belum kenyang. Jadi makan sebelum saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Orang mandek-mandek mangane berarti orang warak-warak. Ya kan? Jadi bukan karena makanannya yang lezat, tapi makan dengan nikmat itulah kita bisa menikmati nikmatnya makan itulah nilai yang harus kita perjuangkan. Rumah yang megah, mewah, mobil yang bagus dan seterusnya tidak cukup berarti Bapak Ibu. Ketika apa? Tidak ada kehangatan dalam rumah tangga. Ya, ini Bapak Ibu. Ya. Kita mungkin terobsesi untuk kemudian punya rumah mewah, megah, besar, kendaraan yang bagus dan seterusnya. Tapi itu tidak akan cukup berarti kalau tidak ada kehangatan dalam rumah tangga. Dan itulah nikmat yang harus kita bentuk. Nah, Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang saya hormati, yang berbahagia, terakhir, mari kelulusan Anda, adik-adik ini, ya, kelulusan ini bukan akhir
dari perjalanan Anda. Belajar itu dari lahir sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi. Ya. Tidak kenal masa, tidak kenal tempat, kapan saja, di mana saja, itu harus kita lakukan. Maka tanamkan pada diri kita, hack pikiran kita untuk tanamkan nilai-nilai positif dalam masa-masa ke depan. Jangan isi dengan pesimistis, dengan sikap negatif yang kemudian menjadi kita orang-orang yang tidak produktif pada akhirnya. Tentu dengan sikap yang positif itu, maka kemudian ada referensi kata yang kemudian mesti kita canangkan, yakni fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Adik-adik, dan mungkin juga berlaku bagi kita semuanya, mari kita terus melakukan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa saja bentuk kebaikan itu akan ada dan selalu ada. Berlomba dalam kebaikan adalah perlombaan yang tak pernah berujung. Karena setiap langkah akan membawa kita lebih dekat kepada kebaikan itu sendiri. Tantanglah dirimu, tantanglah kalian untuk menjadi pemenang. Bukan untuk mendahului orang lain, tapi untuk melampaui diri sendiri. Setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, adalah langkah menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Jangan pernah ragu, karena setiap langkahmu dapat menjadi cahaya bagi orang lain dalam kegelapan. Setiap langkah kebaikan adalah peluang untuk memperbaiki dunia dan meninggalkan jejak positif yang abadi. Dalam perlombaan kebaikan, yang terpenting bukanlah berada di garis finish terlebih dahulu, tetapi bagaimana kita bisa membantu teman kita, saudara kita yang lainnya untuk juga bersama-sama mencapai garis finish. Membangun komunitas yang kuat dan saling mendukung, di mana kita dapat tumbuh bersama sebagai individu yang lebih baik. Sekali lagi, adik-adik, fastabiqul khairat, senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, tanamkan semangat dalam diri kita, hari ini harus lebih baik dari yang kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Terima kasih, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.